Halo, assalamualaikum sobat rumah C. Pas hari ini lagi ada di kantor, kita akan coba trial untuk AC Daikin Multi S 3 koneksi. Realnya berapa watt yang akan dikonsumsi oleh Daikin Multi S. Sekarang wattmeter itu menunjukkan angka 28 untuk wattmeter itu sendiri 28 watt. Nah, kita akan coba running satu unit AC. Ini masih kondisinya blank, dalam kondisi off. 3 unit AC nya tidak ada yang menyala, juga tidak ada. Nah, kita akan setting di angka 24 derajat Celcius dengan kecepatan full. Kita aktifkan mode load maksimal. Sekarang listriknya sudah mulai naik. Nah, ini kita pencet aja ya yang kode. Itu standar, ini middle, ini low watt. Kita setting di angka 24 semuanya. Listriknya mulai naik di angka 795. Nah, yang terakhir kita hidupin juga. Oke, semua unit berfungsi dengan baik. Settingan suhu di remote di angka 24 derajat Celcius. Pakai metode load lewat mode. Nah, kita bisa lihat secara bersama-sama itu listriknya dikonsumsi di 677. Fluktuasinya cuma perubahan sedikit-sedikit. Ya, ini keunggulan Daikin, bisa kita setting untuk listriknya. Listriknya bisa di 657 kalau dihidupkan ketiga-tiganya. Nah, kita coba matikan satu unit aja atau 2 unit, tapi listriknya juga bakalan tetap sama. Kita coba tes satu ya. Satu unit kita matikan ini. Oke, mana yang akan mati? Ini sudah kita off. Kita coba matikan ini juga. Listriknya juga tidak akan berpengaruh banyak. Listriknya juga akan sama tuh di angka, pokoknya masih di bawah 800, 600-an sampai 700-an. Nah, sekarang yang hidup ini satu. Jadi dihidupkan 1, 2, 3, listriknya juga sama kalau menggunakan mode low watt. Nah, sekarang kita kan setting yang ini. Di suhu 24. Sekarang kalau nggak aktif mode low wattnya, dia akan lonjak naik. Sebentar, kita bisa saksikan bersama ini dengan mode tanpa menggunakan mode low watt. Kita akan lihat apakah dia akan naik. Suhu 24. Video tanpa editing. Akan kita coba nanti posting. Kalau menggunakan live, khawatirnya nanti ada buram, ada blur, efek jaringan. Sekarang masih 77. Nih, settingan remote terakhir. Dan
967. Nah, itu mulai naik tuh. 967. Yang hidup cuma satu. Jika kita hidupkan juga ketiga-tiganya, listriknya juga akan sama karena settingannya ada di remote semua. Settingannya di remote itu sudah mulai di angka 15, 14. Kita coba nanti sampai konsumsi daya maksimum. Ini listrik jika menggunakan standar mode. Kita tidak menggunakan mode low, middle, sama mode low juga kita tidak gunakan. Nanti kita akan coba pakai yang middle low. 1647 video tanpa editing karena saya pun juga nggak bisa ngedit video. Ini ruang untuk konsultasi, biasanya kita gunakan untuk konsultasi, apakah itu end user yang datang, pelanggan, untuk residensial atau untuk project-project. Kita biasanya bawa ke atas lantai 2. TV juga digunakan biasanya untuk demo, sama kadang-kadang juga untuk meeting. Itu calon junior, the next generation. Nah, itu sudah mulai normal kalau melihat. Kita nggak pakai, harusnya oke sih, bentar ya. Kalau pakai, nah ini sudah mulai kondisi normal. Listriknya 169. Saya punya tools Daikin, merek produk Daikin Tasco. Kita akan coba trial untuk berapa sih suhu yang dikeluarkan oleh AC itu sendiri. Oke, powernya sudah on. Suhu ruangan sekarang 2. Baterainya 25. Kita coba tes suhunya berapa. Ini 17. Saya harus naik. Suhu yang dikeluarkan AC salah satunya ini di angka 15. 15 ini sangat dingin sekali loh, nggak kuat tubuh. Ini kalau kita lihat output dari indoor, out evaporator, listriknya di angka 15,4. Suhu yang dikeluarkan oleh indoor AC Daikin Multi S. Konsumsi listrik sekarang mulai sedikit menurun karena mungkin suhu ruangannya sudah mulai tercapai. Suhu dalam ruangan 23, 22. Suhu dalam membaca, oh iya baterainya low. Suhu di dalam ruangan itu masih berkisaran masih ada fluktuasinya. Masih di angka 24,9. Nah, AC-nya sendiri akan mencoba membaca suhu ruangan sampai dengan remote yang kita setting. Settingan remote di remote AC sudah menunjukkan 24. Oke. Angka 23. Dengan mode low.
Suhu di sini di dalam ruangan masih di angka 24, saya setting di angka 23. Nah, kita akan coba pindah untuk mengganti mode standar mode menjadi middle. Udah mulai apa? Nih, lihat. Oh, lihat aja. Kita coba ganti ke middle low. Ini tinggal tekan di remote, itu tinggal tekan yang ini nih. Di Daikin Multi S ada settingan remote low watt mode. Kita pakai yang sip. Nah, itu ya. 23, ini middle. Itu juga udah hidup. Tinggal ditekan arah bawah atau arah atas lagi. Udah ya. Dihidupkan 1, 2 atau 3 akan sama. Listriknya mulai menurun. Enaknya di Daikin Multi S itu kita bisa mengatur konsumsi listrik, mau dinginnya lebih cepat, sedang, atau biasa saja. Tapi saya seringnya pakai yang low watt mode. Selain konsumsi listrik juga sangat rendah di angka 600-700, dan juga proses pendinginan juga nggak lama. Nah, mulai kan, turun kan. Ini kita pakai middle low, settingan suhu untuk middle. Oke, bisa dilihat ya. Kemudian untuk memastikan konsumsi listrik itu benar-benar bisa diatur sesuai dengan kemauan pelanggan, sesuai dengan kemauan konsumen, ini bisa kita setting lagi low watt mode. Yang tadi middle, dan yang pertama tadi standar, middle, yang sekarang nih middle. Kita coba menjadi low watt mode. Masih turun. Oke, kita mulai atur ya menjadi low watt mode. Garis 2 menjadi titik, garis 3. Oke. Ini videonya saya bikin natural karena bener nggak punya basic buat ngedit. Natural saja, mudah-mudahan bisa mengedukasi juga. Untuk sobat rumah AC, settingan remote tetap di angka 23 dan semuanya sudah disetting menjadi low watt mode. Tuh, ya udah ya. Nah, kita lihat di wattmeternya 683. 683 ini yang sering saya gunakan untuk jika berada dalam ruangan kantor. Pada saat meeting pun juga saya pakai low watt mode. Nah, mungkin ini sedikit edukasi buat teman-teman sobat rumah AC jika ingin menggunakan AC lebih selektif untuk memilih, karena pilihan yang akan kita tentukan itu menentukan dengan biaya yang akan kita keluarkan untuk tagihan listrik bulanan. Saya merekomendasikan AC yang memang hemat listrik. Apapun itu mereknya, mungkin itu kembali kepada pilihan teman-teman. Namun untuk AC yang mungkin lebih bagus itu secara konsumsi listriknya juga menentukan ke biaya. Mungkin saya akan merekomendasikan itu AC yang pakai ada teknologi inverternya. Teknologi inverter itu yang benar-benar sangat bisa menghemat 30-40% tagihan listrik. Kalau biasa saya bandingkan dengan AC yang biasa, AC standar itu mengkonsumsi listrik 850-900, itu AC standar. Jika saya gunakan untuk ruangan ini yang ruangannya berkapasitas 3 PK ini, 3 unit AC standar, artinya sudah 900 kali 3 2700. Sementara 2700. Sementara Daikin inverter bisa menjadikan 2700 jadi tadi 1700-an.
itu sudah pakai standar mode. Standar mode. Nah, apabila kita menggunakan Daikin yang nggak hanya Daikin, teknologi yang itu terserah apapun mereknya. Tapi kalau saya merekomendasikan ada 2 brand, Daikin sama Gree, itu menurut saya itu keren. Itu pilihan yang saya rekomendasikan buat teman-teman sobat rumah AC. Saya menilai secara objektif saja, mungkin itu yang bisa saya rekomendasikan. Dan untuk unit AC yang akan direkomendasikan itu sangat menentukan kepada biaya yang akan kita keluarkan secara bulanan. Ini sudah mulai normal di angka 726. Itu berbahaya. Kita coba cek tingkat akurasinya. Dinginnya tadi bisa mencapai 15. Kalau yang dengan Daikin Multi S sama. Ini 16. Keluaran outputnya fluktuasinya cuma sedikit kok. Tadi bisa mencapai 15, sekarang di 16 derajat Celcius. Konsumsi listriknya 746, bisa kita lihat sama-sama. Jadi akurasinya lebih dapat. Buktinya ini membuktikan bahwasannya mau pakai standar mode, middle, low sama low watt mode, itu hanya masalah waktu pendinginan. Jadi kembali ke standar kenyamanan tubuh manusia di Indonesia itu di rentang 24 sampai 26. Ya, mungkin ini sedikit sharing terkait Daikin Multi S yang saya gunakan, sekalian mengedukasi juga buat display kepada pelanggan bahwasannya itu produk yang saya gunakan ini bukan hanya untuk pajangan, tapi juga saya gunakan. Jadi kalau seandainya saya sudah merekomendasikan merek apa, itu insya Allah sih sudah proven. Karena nggak hanya sebagai sales ya yang memberikan informasi, tapi saya juga menggunakan sebagai user. Oke ya, mungkin ini untuk suhu ruangan yang menurut saya sudah nyaman di dalam ruangan. Dengan kondisi ruangan saya setting di angka 24 sampai biasanya sampai 24 sampai 26. Oke, mungkin sekian. Mudah-mudahan bisa mengedukasi. Jika dalam pemaparannya ada yang ingin ditanyakan, saya sangat bersedia nih menunggu. Atau kalau dari teman-teman, apakah itu komunitas, teknisi, dari teman-teman baik yang di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh khususnya, dan teman-teman yang ada di dimanapun, baik juga di Indonesia, mungkin kalau seandainya ada yang melihat video ini boleh berikan masukan, kritikan, atau sarannya juga sangat boleh. Itu sangat membangun. Saya lebih suka diberikan masukan-masukan, bahkan kalau ada kata-kata saya yang salah mungkin boleh dengan kritikan yang membangun. Mudah-mudahan kita semua sebagai teknisi yang punya latar belakang teknisi juga mendapatkan insight yang baru untuk sebuah perubahan yang baru. Kemudian juga berharap ada perubahan lebih baik untuk kedepannya. Selamat siang dari saya, dari Payakumbuh Sumatera Barat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.